Saya itu tidak benci Pak Presiden Joko Widodo. Saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Jadi dalam ketatanegaraan mantan presiden pun perlu dipanggil presiden supaya dia sadar dia pernah jadi orang nomor 1 di Republik ini. Jadi jangan buat aneh-aneh. Dia harus tetap dipanggil Presiden Joko Widodo. Bagi saya, ya, tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak membaca pasal konstitusi ini. Dia paham betul bahwa ini bisa satu paket atau 2 paket. Bisa tanggapi sebentar. Sabar. Yang khusus itu aja. Nanti giliran Anda. Saya mau lanjut. Satu paket apa sendiri-sendiri atau kedua-duanya. Saya yakin bisa paham. Kecuali ada makna di balik pernyataan presiden itu. Kalau Anda mengimpeach anak saya, rahasia Anda untuk juga bisa diimpeach, saya akan lakukan. Jangan-jangan memang ada semacam politik saling sandera. Karena bagaimanapun, bagi saya, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak memahami bahwa tidak mungkin dan tidak harus satu paket. Jadi tadi juga saya dengar juga Bu Irma yang mengatakan satu paket itu salah secara konstitusi. Tidak harus satu paket. Jadi kalau Pak Prabowo tidak memiliki kesalahan politik yang dipegang oleh siapapun, mestinya dia akan meminta supaya ribut-ribut ini dihentikan. Dan mari kita buktikan, impeach dia, gugat apa alat bukti yang Anda punya dan apa alat bukti yang dimiliki oleh Mas Gibran. Supaya 4 tahun ke depan tidak ada lagi keributan. Mari kita melaksanakan negara dengan baik-baik saja. Jadi jangan ceritanya, ini berikan kami anak muda kesempatan. Tidak soal itu. Anak muda pasti diberikan kesempatan. Sepanjang cara naiknya benar. Saya jujur saja penasaran saya dengan peristiwa naiknya Mas Gibran ini. Putusan Mahkamah Konstitusi itu mirip dengan putusan Mahkamah Agung. 60-60. Mekanisme 2 anak presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, agar bisa memenuhi syarat maju menjadi wakil presiden dan calon kepala daerah, digunakan peradilan. 1 Mahkamah Konstitusi, 1 Mahkamah Agung. Diajukan oleh partai-partai kecil pendukung kelompok yang sama. Tiba-tiba keluar putusan yang sama. Yang awalnya tidak punya hak, tidak punya kesempatan, direkayasa di dalam putusan MK jadi memenuhi hak. Di Mahkamah Agung juga begitu. Awalnya tidak punya kesempatan, menjadi punya kesempatan. Lalu diperbaiki oleh putusan MK. Apa kita tidak penasaran? Kenapa modusnya sama? Untuk 2 anak orang presiden. Khusus untuk wakil presiden, di dalam peradilan, ada paman Anwar Usman di dalam. Ada yang mengatakan bahwa putusan perselisihan hasil pemilu presiden sudah selesai. Nah, ini tidak paham, objeknya berbeda. Sekarang kita tidak bicara perselisihan hasil pemilu presiden. Kita bicara objek lain. Apakah dalam berbagai proses politik ada permainan peran-peran tertentu yang dulunya tidak bisa dibongkar ketika pemilu, sekarang ada petunjuk-petunjuk baru untuk membongkar keterlibatan orang-orang tertentu, termasuk sang paman. Bagi saya ini perlu diungkap satu persatu. Kenapa ketika persidangan, ya, pemohon mencabut permohonan, tiba-tiba didaftarkan lagi, dan permohonan inilah yang diterima, sementara permohonan lain ditolak. Dan orang ini menyatakan di dalam permohonannya, dia adalah fans berat Mas Gibran. Tanpa Mas Gibran di Solo, tidak ada pembangunan ekonomi. Ini kesempatan baik bagi Indonesia mendapatkan wakil presiden atau presiden Mas Gibran. Yang uniknya lagi, setelah proses itu terjadi, pemohon yang sama menyatakan bahwa dia akan menggugat Mas Gibran. Secara perdata. Secara perdata artinya, Bang Karni jago juga soal ini, ada kesepakatan keperdataan yang dirusak ketika itu. Sehingga dia ingin menggugat. Apa kesepakatannya? Bapak-bapak, ibu-ibu penasaran tidak? Saya penasaran. Terserah ibu bapak sekalian tidak penasaran, saya penasaran. Ada apa? Apa misterinya? Tiba-tiba berbagai kejadian ajaib terjadi menjelang pemilu. Perlu diketahui ibu bapak sekalian, putusan MK yang barusan, yang mengubah sistem pemilu kita, jadi pemilu nasional dan pemilu lokal, itu terjadi 4 tahun lebih menjelang pemilu. Prinsip apa yang digunakan MK memutus jauh-jauh hari? Dikenal dengan prinsip parsel. Parsel ini nama orang, bukan parsel untuk hakim, ya. Parsel itu dilarang, ya, dalam perkara ini. Peradilan dilarang mengubah aturan main pemilu menjelang proses tahapan berlangsung. MK bilang ini prinsip parsel. Nah, MK lupa kemarin dia mengubah sistem pemilu, terutama syarat untuk mencalonkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden di saat tahapan berlangsung. Kenapa MK mengingkari prinsip-prinsip parsel yang dia pahami di dalam proses pemilu presiden? Bagi saya, tanda tanya.